Learning with Fanny. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal mengenai Cost Volume Profit Relationship. Nah, di sebelah kanan udah ada soalnya. Berikut adalah data keuangan Baymax Company. Ada laporan keuangan, kalau kalian lihat ini bentuknya adalah income statement absorption ya. Kenapa absorption? Karena revenue dikurangi COGS, dapatnya gross margin, dikurangi selling and ADM expense, dapatnya operating income. Ini adalah format absorption costing. Ada 4 hal yang harus kita hitung di sini. Yang pertama adalah break-even point dalam kuantitas dan dolar. Lalu target profit, kalau perusahaan mau punya laba setelah pajaknya 28.000, di mana tarif pajaknya adalah 30%. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk menghitung margin of safety dalam dolar dan percentage. Dan yang keempat, yang terakhir, kita diminta untuk menghitung return on investment dan juga residual income. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu break-even point. Nah, di sini rumus break-even point in unit adalah fixed expense dibagi dengan contribution margin per unit. Untuk fixed expense, di soal diketahui bahwa fixed manufacturing cost-nya adalah 20.000 dan ada fixed selling and administrative sebesar 10.000. Nah, fixed expense di sini termasuk juga fixed selling and administrative. Maka dari itu, fixed expense di sini adalah 20.000 ditambah dengan 10.000. Untuk contribution margin per unitnya, di sini kita harus cari tahu dulu nih, berapa contribution margin per unitnya. Maka dari itu kita akan hitung. Di sini kita belum mengetahui berapa contribution marginnya. Maka dari itu kita perlu untuk menghitung berapa contribution marginnya. Contribution margin caranya adalah sales dikurangi dengan variable expense. Di sini salesnya, kita lihat revenue-nya adalah 100.000, maka kita masukkan 100.000 dikurangi dengan variable expense. Variable expense-nya adalah, di sini ada variable manufacturing cost sebesar 55.000 dan juga ada variable selling and administrative sebesar 5.000. Maka kita tambahkan 55.000 ditambah 5.000. 100.000 dikurang 55.000 tambah 5.000 berarti 60.000 ya. 100.000 dikurang 60.000 sama dengan 40.000. Nah, ini adalah contribution marginnya. Kalau kita mau cari tahu berapa contribution margin per unit, maka caranya adalah contribution margin total 40.000 kita bagi dengan unit yang terjual. Di sini unit yang terjual adalah 10.000 unit. Maka kita bagi dengan 10.000. 40.000 bagi 10.000 sama dengan 4. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan di sini contribution margin per unitnya adalah 4. Nah, 20.000 ditambah 10.000 dibagi 4 sama dengan, kita coba hitung. Hasilnya adalah 7.500, yang artinya adalah perusahaan harus menjual sebanyak 7.500 unit supaya ada di kondisi BEP. Nah, di sini kan dia menjual 10.000 unit ya. Sudah lebih dari 7.500 unit. Maka dari itu kalau kita lihat dia mendapatkan operating income sebesar 10.000. Jadi di sini ketika yang dijual itu sudah melebihi BEP-nya, dia pasti mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, kalau yang dijual di bawah BEP, maka perusahaan pasti rugi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung break-even point in dollars. Caranya adalah fixed expense dibagi dengan contribution margin ratio. Di sini fixed expense-nya bisa kita salin dari yang bagian atas, ada 20.000 dan 10.000. Untuk contribution margin ratio, caranya adalah contribution margin dibagi dengan sales. Di sini contribution marginnya adalah 40.000, salesnya adalah di sini 100.000. Maka 40.000 dibagi dengan 100.000, hasilnya adalah 0,4 ya. Maka dari itu kita akan hitung 20.000 ditambah dengan 10.000 dibagi dengan 0,4, hasilnya adalah 75.000.
Jadi kalau perusahaan mendapatkan revenue sebesar 75.000, itu dia sudah ada di kondisi BEP. Nah, atau kalau mau cara gampangnya mencari BEP in dollars, bisa juga dengan cara kedua, yaitu kalau kalian sudah tahu BEP in unitnya berapa, maka bisa dicari dengan cara BEP in unit kita kalikan dengan selling price-nya. Di sini BEP in unitnya kita ketahui adalah 7.500 unit. 7.500 kita kalikan dengan selling price. Selling price tahu dari mana? Tahu dari revenue-nya 100.000, unit sold-nya 10.000. Berarti selling price-nya berapa? 100.000 dibagi 10 sama dengan 10 ya. Maka ini 7.500 dikali dengan 10. Sama dengan 75.000. Sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara yang pertama dengan rumus atau cara kedua, tinggal dikali aja. BEP unit dikali selling price. Oke, poin 1 selesai, kita ke poin 2. Di poin 2 kita diminta untuk menghitung target profit. Di sini perusahaan menginginkan laba setelah pajak sebesar 28.000 dengan tarif pajaknya adalah 30%. Kita diminta untuk menghitung berapa unit yang harus dijual dan berapa jumlah penjualannya untuk mencapai target profit ini. Nah, di sini perlu kita perhatikan adalah laba setelah pajak yang diinginkan adalah 28.000. Sementara rumus target profit yang ada di sini adalah target profit atau laba sebelum pajak. Maka dari itu, kalau kita diketahuinya adalah laba setelah pajak, maka kita harus cari tahu dulu nih, laba sebelum pajaknya yang kita inginkan itu berapa. Nah, maka di sini target profitnya tadi adalah 28.000. Ini adalah target profit setelah pajak ya. Nah, kita cari tahu dulu berapa target profit before tax-nya. Target profit before tax caranya adalah 28.000. Target profit after tax ini dibagi dengan 1 min tax. Di sini tax-nya adalah 30%. Maka 28.000 dibagi 1 dikurang 30% 0,7. Sama dengan, kalian bisa hitung dengan kalkulator, 28.000 dibagi 0,7 sama dengan 40.000. Maka di sini kita akan hitung kalau perusahaan mau mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 40.000, berapa unit yang harus dijual dan berapa jumlah penjualannya. Nah, setelah kita tahu target profit before tax-nya, kita bisa masukkan ke rumus di sini. Target profitnya adalah 40.000 ditambah fixed expense-nya tadi adalah 30.000 ya. Nih, di sini 30.000. Dibagi contribution margin per unitnya tetap kita ikut yang ada di atas yaitu $4. Maka 40.000 tambah 30.000 dibagi 4 sama dengan 17.500 unit. Perusahaan harus menjual 17.500 unit untuk mencapai target profit tersebut. Nah, selanjutnya target profit in dollars-nya caranya sama, target profit ditambah fixed expense sama dengan 40.000 ditambah 30.000 dibagi contribution margin ratio. Contribution marginnya di sini kita lihat adalah 0,4 ya, 40.000 dibagi 100.000. Maka kita masukkan di sini 40.000 dibagi 100.000 atau 0,4. Hasilnya adalah 175.000. Jadi perusahaan harus mempunyai penjualan sebesar 175.000 agar bisa mendapatkan profit sebesar 40.000. Atau kita juga bisa pakai cara yang kedua, selain pakai rumus ini, cara yang kedua adalah target profit in unit dikali dengan selling price. Di sini target profit in unitnya adalah 17.500 dikali selling price-nya tadi 10. Sama dengan 175.000. Sama ya hasilnya. Ini kalian bebas juga mau pakai yang mana. Oke, yang kedua selesai, kita ke poin 3. Margin of safety. Di sini kita diminta untuk menghitung margin of safety dalam dolar dan percentage. Nah, kita hitung most in dollars-nya terlebih dahulu. Rumusnya most in dollars adalah actual sales
dikurangi dengan BEP sales. Di sini actual sales-nya diketahui adalah 100.000. Sementara BEP sales-nya di sini adalah 75.000. Maka hasilnya adalah 25.000. Nah, ini positif ya. Kenapa positif? Karena actual sales-nya lebih besar daripada BEP sales-nya, yang artinya perusahaan memiliki margin of safety. Nah, untuk most in percentage-nya, rumusnya adalah most in dollars dibagi dengan actual sales. Most in dollars-nya adalah 25.000 dan actual sales-nya adalah 100.000. Maka kita hitung 25.000 dibagi dengan 100.000, hasilnya adalah 25%. Nah, poin 3 selesai, kita ke poin 4. Jika average operating assetnya 100.000 dan minimum required rate of return-nya 8%, hitunglah return on investment dan residual income. Kita mulai dari return on investment. Rumusnya return on investment adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Net operating income-nya di sini diketahui adalah 10.000. Average operating asset-nya adalah 100.000. Maka 10.000 dibagi 100.000 sama dengan 10%. Nah, untuk residual income-nya caranya adalah net operating income dikurangin average operating asset dikali minimum required rate of return. Di sini net operating income-nya adalah 10.000. Average operating asset-nya adalah 100.000 dikali minimum required rate of return-nya diketahui adalah 8%. Maka ini 100.000 kita kali dengan 8%. 10.000 dikurang 100.000 kali 8% adalah 8.000, maka 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000. Nah, ini adalah residual income-nya. Oke, pembahasannya sudah selesai. Poin 1, 2, 3, 4 sudah kita jawab semua. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.